Suatu hari tampak suku pedalaman Afrika yang tengah menghadapi sesosok monster. Karena merasa kewalahan menghentikan monster itu, maka mereka kembali ke desa guna memanggil seorang pemburu monster legendaris yang tengah bersiap untuk bertarung. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul Jack Brooks Monster Slayer 2007. Beberapa tahun sebelumnya, seorang remaja bermasalah bernama Jack yang menderita perilaku agresif dihukum oleh sang guru untuk berlari keliling lapangan dan meminta maaf kepada siswa yang menjadi korbannya. Alih-alih menjadi baik, Jack justru semakin kasar. Segala hal kecil yang membuatnya marah akan berakhir dengan kehancuran. Jadi semua itu bermula ketika dia masih kecil. Pada malam itu, Jack dan keluarganya menikmati liburan dengan berkemah di pinggir hutan. Awalnya liburan mereka berjalan normal, sampai suatu ketika si adik berjalan ke hutan, di mana tiba-tiba melihat anak mereka diseret ke balik pohon. Maka orang tuanya bergegas mendatangi. Naas makhluk mengerikan itu langsung menerkam sang ibu dan memukbangnya. Ayah Jack berusaha menolong, namun dengan mudah makhluk itu mengalahkannya. Dan tepat sebelum dihabisi, sang ayah memerintahkan Jack untuk segera kabur. Peristiwa yang merenggut nyawa keluarganya itulah yang menyebabkan perubahan pada sikap Jack. Hingga pada usia 20 tahun, Jack masih menyimpan amarah yang tak terkendali. Tapi ia rutin menemui seorang konselor bernama Silverstein untuk mendapat bimbingan dengan harapan bisa menjadi lebih baik. Jack menceritakan bahwa dirinya mendapat pekerjaan sebagai tukang ledeng dan mengikuti kelas malam bersama kekasihnya. Hanya saja, saat Silverstein mengajukan pertanyaan mengenai lengannya yang terluka, rupanya dengan amarah membara Jack menceritakan insiden yang dia alami, bahkan dengan mengucapkan kata-kata kasar. Hal ini menandakan tidak ada kemajuan apapun yang dicapainya. Pada malam hari, Jack menghadiri kelas malam. Tapi seperti biasa, Jack selalu datang terlambat. Dan hal ini tidak mengejutkan bagi sang profesor yang bernama Crowley. Melihat ini, kekasihnya yang bernama Eve mencoba menanyai Jack melalui sebuah catatan, karena ia telah melewatkan sebagian besar pelajaran. Namun Jack lebih memperhatikan gadis lain yang ada di kelas. Malam itu Crowley menunjukkan kepada para siswa bagaimana natrium dapat menimbulkan ledakan saat dimasukkan ke dalam air. Setelah kelas selesai, Eve mengomeli Jack lantaran sangat tidak bertanggung jawab. Bersamaan dengan itu, seorang teman sekelas bernama John datang untuk menawarkan catatan kepada Jack, tetapi juga merayu Eve. Tentu saja hal ini membuat Jack kesal. Namun sebelum pertengkaran terjadi, Crowley terlebih dahulu memanggilnya. Crowley yang mengetahui pekerjaan Jack meminta agar Jack memperbaiki pipa di rumahnya yang bermasalah. Alhasil, tidak ingin mengecewakan sang profesor, maka malam itu juga Jack menuju ke sana. Begitu Jack sampai di rumahnya, Crowley menjelaskan bahwa dia baru saja menempati rumah yang dibelinya dengan harga sangat murah tersebut. Konon katanya pernah terjadi hal mengerikan di rumah itu. Jack lantas diajak ke basement dan mulai mengerjakan pipa yang bermasalah. Setelah selesai, dia meminta Crowley untuk mencoba wastafel. Sayang saklar listrik malah meledak dan menyebabkan tekanan pada tabung meningkat, sehingga klep terpental mengenai wajah Jack. Sementara di luar terlihat tanah terbelah dan mengeluarkan cahaya. Jack kemudian menjelaskan kepada Crowley bahwa seluruh pipa tersumbat dan klep yang rusak tadi perlu diganti. Oleh karenanya Jack membawa klep yang lama guna mencari penggantinya. Selang beberapa waktu, Crowley tertidur di kursinya. Sedangkan di luar, sang anjing menggonggong ke arah lubang di tanah yang mengeluarkan asap. Asap ini menyelinap masuk ke dalam rumah melalui bagian bawah pintu dan dihirup oleh Crowley yang mendadak bangun dengan mata hitam, lalu mengamuk keluar dari rumah. Keesokan pagi, Crowley terbangun akibat mendengar gonggongan anjingnya. Dia begitu heran mendapati dirinya berada di halaman dengan tangan dipenuhi oleh tanah. Crowley tidak dapat mengingat kejadian semalam, tapi menemukan sebuah lubang di dekatnya.
Jadi berpikir dirinya lah yang menggali lubang itu. Merasa penasaran dengan lubang yang belum terlalu dalam ini, maka Crowley bergegas mengambil skop untuk menggali lebih dalam. Cukup lama menggali, Crowley akhirnya menemukan pipa yang rusak dan sebuah kotak misterius. Ia kemudian menarik kotak itu keluar menggunakan mobil dan menyeretnya ke rumah. Begitu dibuka, Crowley sangat tersentak menemukan tengkorak manusia di dalamnya. Tapi yang lebih mengejutkan, dia menemukan jantung hitam yang masih berdetak. Namun aneh, jantung ini tidak bisa terlepas dari tangannya. Bahkan saat ia mencoba menariknya tanpa diduga, tangan Crowley secara tidak dapat dikendalikan langsung mendorong jantung itu ke dalam mulutnya dan memaksa dia menelan organ tersebut secara utuh sebelum akhirnya jatuh pingsan. Pada waktu yang sama, Jack pergi ke toko bahan bangunan untuk membeli klep baru. Pemilik toko bernama Howard langsung terkejut melihat klep yang Jack bawa karena sudah puluhan tahun tidak dia lihat. Setelah Jack memberitahu di mana dia memperolehnya, mendadak Howard menjadi ketakutan. Dia meminta Jack kembali besok untuk mengambil klep yang baru dan berjanji akan menceritakan legenda tentang rumah terkutuk itu. Sementara itu, Crowley siuman dengan bersendawa dan tidak mengingat kejadian sebelumnya. Dia juga tidak bisa berhenti menggaruk dadanya dan merasa sangat lapar. Dari lemari es, Crowley mencoba memakan selada dan memuntahkannya. Namun dia sangat lahap ketika menyantap daging dan susu sapi. Pada malam hari Jack tiba di kelas, dan kali ini ia datang tepat waktu. Selang beberapa saat, Crowley yang terlihat sangat berantakan memasuki kelas. Dia terus bersendawa dan menggaruk dadanya. Sang profesor bahkan tampak linglung dengan menulis sesuatu yang tidak jelas, sehingga menyebabkan semua siswa tertawa. Tepat sebelum dia muntah di papan tulis, Crowley lalu membersihkan cairan tersebut menggunakan lengan bajunya dan memutuskan untuk mengakhiri kelas malam itu. Setelah kelas selesai, Jack mencoba mengajak Eve pulang. Namun akibat sikap dinginnya, maka John yang kebetulan ada di sana berkata, Jack harus memperlakukan Eve dengan lebih baik dan bersikap lebih santai. Merasa kesal, maka tanpa diduga, melihat Jack yang menghajar John, akhirnya Eve marah dan memerintahkan Jack mengantarnya pulang. Di tempat lain, Crowley yang tidak bisa berhenti makan pulang dengan membawa seember ayam goreng, sedangkan sang anjing hanya berani menggonggongi tuannya karena menyadari suatu perubahan. Selang beberapa saat, Crowley merasakan sakit pada bagian perutnya. Lalu secara mengejutkan, melihat tentakel yang keluar dari perutnya ini, maka dengan cepat Crowley mengambil gunting dan memotongnya. Setelah kejadian itu, alih-alih menjadi normal, Crowley justru merasa semakin lapar. Ia lantas mendobrak lemari es, tetapi hanya menemukan sayuran. Dikarenakan si anjing yang tidak berhenti menggonggong, maka tanpa ampun Crowley mengejar untuk memukbangnya. Keesokan hari Jack menemui Silverstein. Jack memberitahu bahwa menurutnya dia harus pindah ke negara lain untuk memulai hidup baru. Namun Silverstein berpendapat Jack hanya berusaha melarikan diri dari semua masalahnya. Menurutnya Jack harus mengungkapkan perihal tragedi yang telah menimpa keluarganya. Sayang Jack menolak, dengan alasan semua orang yang pernah ia kisahkan malah menganggapnya gila. Dia pun masih merasa bersalah karena melarikan diri seperti pengecut. Mendengar itu, Silverstein menyimpulkan bahwa sumber kemarahan Jack adalah karena tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jack kemudian pergi menemui Howard untuk mendapatkan klep baru. Alhasil Howard mulai menceritakan kisah yang telah ia janjikan. Jadi ketika masih kecil, Howard tinggal di rumah itu bersama pamannya. Sang paman merupakan seorang peneliti yang sering berkeliling dunia untuk mengoleksi barang-barang langka. Salah satu barang yang dibawanya dari Jepang adalah jantung hitam yang disegel dalam kotak dan membuat Howard terpesona. Menurut cerita dari sang paman, bertahun-tahun yang lalu iblis menyusup ke dunia manusia dengan tujuan menyebarkan kejahatan di antara manusia. Sekelompok orang telah menghancurkan iblis itu dan jantungnya disimpan sebagai piala. Tetapi dipercaya si iblis masih mengintai di dalamnya.
Jantung itu sudah berkali-kali berpindah tangan, sampai sang paman membelinya di sebuah toko barang antik. Suatu malam Howard menyelinap untuk melihat jantung yang dimaksud. Namun secara tidak sengaja ia menjatuhkan kotak itu, sehingga menyebabkan kacanya retak. Lalu asap pun keluar dari kotak dan merasuki sang paman yang bernama Emmett, hingga membuat matanya menjadi gelap. Emmett mulai bertingkah aneh dengan nafsu makan yang sangat tinggi. Menyaksikan ini sontak membuat Howard menjadi takut. Saat pergi memeriksa jantung, Howard mendapati kotak yang telah pecah. Keesokan hari Howard menemukan hal yang lebih mengerikan. Ia melihat Emmett sedang memukbang anjing mereka. Dan manakala Howard mendekat tanpa diduga, beruntung Howard berhasil menyelamatkan diri. Kendati pergelangan tangannya putus, Howard dengan cepat berlari mengambil senjata sang paman dan menggunakannya untuk menghabisi pamannya tersebut. Howard kemudian memasukkan tubuh Emmett ke dalam kotak dan menguburnya di halaman belakang. Hanya saja kala itu, dia mendengar suara jantung yang masih berdetak. Sayang Jack tidak percaya dengan kisah tersebut. Meski Howard menunjukkan lengan bajak laut yang sekarang ia miliki sebagai pengganti, Jack juga langsung pergi setelah membayar klep barunya. Pada malam hari, para siswa memasuki kelas dan mendapati Crowley yang tengah tertidur di mejanya dengan lengan baju yang berlumuran darah. Seorang siswa mencoba membuat kebisingan dengan menjatuhkan sebuah buku di atas meja, dan ternyata berhasil membangunkan Crowley. Setelah bangun, Crowley yang tampak bingung ini berdiri sembari menggaruk dadanya. Tak lama setelah itu, dia mendadak merasa sakit pada perutnya dan kehilangan kendali atas lengannya. Seorang siswi yang khawatir mencoba untuk mendekat, namun secara mengejutkan, setelah memukul siswi tadi hingga terpental, tiba-tiba tubuh Crowley mulai berubah. Melihatnya, para siswa pun berhamburan kabur, di mana Jack memutuskan untuk membantu gadis yang terlempar tadi. Sementara itu, tubuh Crowley berubah menjadi sangat aneh, dengan tentakel yang keluar dari punggungnya. Tentakel-tentakel ini lalu mengejar para siswa. Beruntung Jack bersama kedua gadisnya berhasil berlindung pada sebuah ruangan. Namun siswa lain tak seberuntung mereka, sehingga kekacauan pun terjadi. Setelah menyeret dan menyandra para siswa kembali ke kelas, Crowley yang sudah benar-benar berubah menjadi makhluk menjijikan dengan jantung hitam yang berada di luar ini, langsung menarik John dan memasukkan lidah ke mulutnya. Selesai Crowley menyuntikkan cairan beracunnya, maka John berdiri dan telah berubah menjadi monster. Crowley lantas mengirim John untuk menemukan Jack dan kedua gadisnya, sedangkan dia mulai mengubah siswa yang lain. Sementara itu Jack mencoba menggunakan kabel untuk mengikat pintu. Namun kedua gadis yang bersamanya terus berteriak histeris, terlebih Eve yang menuntut untuk pergi. Malang, tak lama kemudian John justru masuk melalui pintu yang lain. Melihat itu Eve bergegas kabur, tapi John berhasil menangkap gadis yang lainnya. Jack awalnya mencoba untuk menolong, namun sang monster lebih kuat untuk menarik dan memukbang gadis tersebut. Oleh karenanya terpaksa Jack harus segera pergi. Tak berselang lama, John berhasil menemukan Eve yang bersembunyi pada sebuah lemari. Tapi di waktu yang tepat Jack datang dan menghajar John, lalu mengajak Eve pergi. Sayang begitu keluar, mereka melihat monster yang lain, sehingga Jack segera menarik Eve kabur. Malangnya pintu juga terkunci dengan petugas kebersihan yang ada di sisi lain. Parahnya lagi, sang petugas dengan santai membuka pintu, sehingga tanpa ampun si monster menerkam dan memukbangnya. Dari situ Jack dan Eve berlari menuju ke mobil Jack dan segera pergi dari tempat itu. Namun belum jauh pergi, Jack mendadak berhenti lantaran dari radio dia mendengar lagu yang sama dengan yang dia dengar ketika keluarganya terbantai. Kilas balik tragedi tersebut menyebabkan kemarahan Jack semakin memuncak. Ia sontak membentak Eve agar keluar dari mobil. Kemudian kembali ke sekolah. Lalu dengan tekad untuk menebus kesalahan masa lalunya, Jack mempersenjatai diri menggunakan peralatan pertukangannya. Sampai di koridor, Jack menemukan dua monster yang tengah memperebutkan tubuh petugas kebersihan.
Menyadari kehadiran Jack, maka pertarungan pun tak dapat dihindari. Setelah bertarung sengit, Jack akhirnya berhasil menghabisi kedua monster tersebut. Di ruangan lain, Crowley kembali merasa lapar, jadi menarik seorang siswa untuk dilahap. Sementara itu Jack yang masih berada di koridor bertemu dengan John. Dari situ pertarungan lagi-lagi terjadi. Cukup lama bertarung, akhirnya tanpa ampun Jack memporak-porandakan monster tersebut. Setelah membalut lukanya, Jack bergegas mengambil kapak dan mendatangi Crowley. Namun sampai di ruangan, Jack mendapati Crowley tengah membuat satu monster lagi. Melihat itu, Jack segera memotong tentakel untuk menyelamatkan siswa yang tersisa. Sayang sebelum selesai, Crowley terlebih dahulu menyerangnya. Jack berhasil melempar kapak ke arah Crowley. Namun monster itu langsung mengirim anak buahnya untuk menyerang Jack. Menyaksikan Jack kewalahan, Crowley mulai tertawa. Tapi tawa ini terhenti tatkala Jack berhasil menghabisi anak buahnya. Tidak jauh dari situ, Jack melihat natrium yang digunakan oleh Crowley untuk membuat ledakan. Mengingat pelajarannya, maka Jack dengan cepat mengambilnya. Namun bersamaan dengan itu pula Crowley menangkapnya. Kesempatan ini Jack gunakan untuk memasukkan natrium ke dalam mulut monster tersebut. Tak lama setelah itu, batok sang monster pun meletus. Tidak berakhir sampai di situ. Karena jantung yang masih berdetak, langsung mengendalikan tentakel untuk menangkap Jack. Tapi menggunakan kapaknya Jack berhasil melepaskan diri dan langsung menyerang jantung sang monster. Begitu jantung ini berhenti, sejak hari itu sesuatu dalam diri Jack telah berubah. Siswa yang tersisa akhirnya dapat melepaskan diri dan segera kabur. Sekarang dia menjadi pemburu monster dan menghabisi monster yang membantai keluarganya. Setelah itu Jack berkeliling dunia untuk memburu para monster. Bertahun-tahun kemudian dia berada di Afrika dan membantu warga untuk menghabisi monster yang menyerang desa mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.